Shalom Sobat Samas yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur bertemu lagi dalam program Samas hari ini. Renungan kita hari ini didasarkan pada Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Namun kita akan baca sampai ayat 20 saja. Demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Sobat Samas yang terkasih, renungan kita hari ini bertema utamakan sikap solider. Bacaan kita hari ini sepertinya sedang mempertontonkan suatu perdebatan yang viral antara Yesus dan netizen yang nyinyir layaknya dunia politik kita saat ini. Tokohnya adalah para pemuka agama dan pengikutnya yang nyinyir atau berkomentar negatif setelah Yesus mengusir setan yang membisukan. Seharusnya mereka ikut senang karena Yesus telah membebaskan penderitaan si bisu dari cengkeraman setan. Namun mereka justru nyinyir atau berkomentar negatif terhadap tindakan yang manusiawi tersebut demi popularitas kelompok mereka. Sedikit pun mereka tidak menunjukkan sikap yang solider dan manusiawi. Para netizen nyinyir mempertanyakan kuasa Yesus karena pada saat itu memang pengusiran setan bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, bahkan oleh mereka yang nyinyir terhadap tindakan Yesus. Namun seperti biasanya, Yesus justru menunjukkan kebodohan demi kebodohan mereka melalui nyinyiran mereka sendiri. Tindakan Yesus atas pengusiran setan menunjukkan bahwa ia berbelas kasihan kepada manusia. Ia tidak sedang melakukan kegiatan pencitraan, tetapi pencerahan. Ia tidak sedang membangun popularitas, tetapi solidaritas. Ia tidak sedang menyaingi siapapun, tetapi menyayangi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Yesus menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa setan yang membelenggu manusia. Yesus juga menegaskan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah telah datang dalam dunia, sebagaimana telah dinubuatkan bahwa ia akan menyembuhkan orang sakit dan mengusir banyak setan. Itulah drama penyembuhan si bisu yang dirasuk setan dan menuai nyinyiran atau komentar negatif terhadap tindakan kasih yang tulus dari Tuhan Yesus. Sobat Samas yang terkasih, bagaimana dengan kita? Netizen seperti apakah kita? Sebagai jemaat GKI Damai, kita juga bisa terjebak dalam perilaku nyinyir terhadap tindakan positif yang dilakukan oleh sesama anggota jemaat, para pelayan, dan para pemimpin jemaat di gereja kita. Hal yang seharusnya dihindari, karena kalau kita melakukan itu, sesungguhnya
kita sedang membangun popularitas pribadi dan memiliki motivasi yang terselubung dalam pelayanan. Mari kita introspeksi diri. Jangan pelit untuk memuji dan mendukung ide, gagasan, dan tindakan yang positif yang didasari oleh belas kasihan bagi sesama yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mau memakai kami menjadi rekan kerja-Mu. Kami bersyukur memiliki rekan pelayan yang kreatif, kaya ide, tulus, dan setia dalam melayani jemaat-Mu. Ajarlah kami untuk saling mendukung dan saling memotivasi satu terhadap yang lain untuk mengembangkan pelayanan kasih terhadap sesama sebagaimana yang Tuhan teladankan kepada kami. Jauhkanlah dari kami rasa iri hati dan motivasi yang tidak benar di dalam pelayanan kami, agar pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita ganti nyinyir dan sindir dengan pujian dan motivasi yang membangun. Salam sehat selalu.